Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Perkenalkan, saya Musafa SPD dari SMP Negeri 1 Besuki. Saya Nardin Sugianto SPD dari SD Negeri 2 Besuki. Dan saya Agus Murasim SPD dari SD Negeri 1 Jati Banteng dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktek kelas 09345A. Pada hari ini kami akan mempraktikkan kucing secara bergantian sebagai observer, coach, dan kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ya, bagaimana kabar hari ini, Pak Erdin? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini baik, bagus. Pak Erdin, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait nanti pelaksanaan proses coaching, di mana saya nantinya akan berlaku sebagai observer ya pada proses coaching yang Bapak lakukan nanti, di mana sebelum proses observasi ini kita akan melakukan proses pra-observasi. Adapun tujuan dari proses pra-observasi ini adalah saya ingin melihat sejauh mana kemampuan atau persiapan Pak Herdin dalam melakukan proses coaching nantinya. Yang nantinya yang jelas kami harapkan Pak Herdin akan mengikuti alur tirta ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching, karena di sini Pak Herdin bertindak sebagai coach. Pak Herdin, ada beberapa pertanyaan dalam proses pra observasi sebelum menginjak pada observasi pada kegiatan coaching nantinya, Pak Herdin. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Herdin. Silakan, Pak. Yang pertama, Pak Herdin, kompetensi apa yang ingin Pak Herdin kembangkan pada saat Pak Herdin melakukan proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat nanti melaksanakan proses coaching, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah menjadi seorang yang mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Baiklah Pak Herdin, Pak Herdin ternyata sudah bisa masukkan 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya. Yang jelas kompetensi-kompetensi itu akan membawa suatu proses coaching yang sangat bermakna nantinya, Pak Herdin. Kemudian mungkin ada kompetensi lagi yang ingin Pak Herdin kembangkan atau spesifikasi dikembangkan dalam proses coaching ini, Pak Herdin. Pada proses coaching yang nanti akan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya munculkan
itu secara spesifik terkait dengan bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan secara berbobot dan bagaimana saya itu bisa menjadi pendengar yang aktif. Itu bagus. Oh, baik Pak Erdin ya. Jadi ada dua kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Erdin kembangkan dalam kegiatan ini, Pak Erdin ya. Kemudian berikutnya terkait dengan indikator ya. Pada saat coaching nanti, indikator seperti apa yang ingin Pak Erdin harapkan dalam proses coaching tersebut? Pada proses coaching nanti yang saya harapkan adalah saya bisa mengeksplor ide-ide dan memunculkan gagasan-gagasan dari kunci. Itu bagus. Baiklah Pak Erdin, saya nantinya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dari awal sampai selesai. Kemudian kita akan berbincang-bincang kembali setelah adanya proses pelaksanaan kegiatan coaching itu, yaitu pada proses pasca observasi nantinya Pak Erdin. Siap bagus. Baiklah Pak Erdin, kalau begitu silahkan Pak Erdin langsung melakukan proses coaching, di mana Pak Erdin sebagai coachnya ya. Silakan Pak Erdin melakukan proses itu. Semoga proses coaching yang Pak Erdin laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih bagus. Ya, sama-sama Pak Erdin, sama-sama Pak Erdin. Terima kasih Pak Erdin ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mustafa? Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya ada yang ingin Pak Mustafa sampaikan kepada saya. Iya Pak, ini saya ada permasalahan kaitannya dengan pembelajaran di kelas saya Pak. Silakan Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan permasalahan yang Pak Mustafa hadapi tadi? Saya kan ngajar matematika di kelas 8A dan kelas 8B Pak. Cuma saya ini ada permasalahan dengan metode pembelajaran. Di kelas yang lain sudah ada yang berhasil, tetapi di kelas ini, di kelas 8A saya masih merasa kebingungan Pak. Sudah berbagai cara saya lakukan, sepertinya masih belum berhasil juga. Jadi saya merasa kesulitan di kelas 8A ini Pak. Seperti itu Pak Mustafa. Kalau saya tangkap dari cerita Pak Mustafa tadi, bahwasanya kegiatan pembelajaran itu berhasil di satu kelas, tetapi di kelas yang lain belum begitu berhasil, gitu Pak. Pak? Betul sekali Pak. Saya ingin bertanya Pak, apa yang membuat Bapak bisa mengatakan bahwasannya kegiatan di kelas sebelah berhasil, di kelas satunya tidak berhasil Pak? Dari penguasaan siswa ini sangat kurang sekali Pak. Kemudian juga sikapnya, mereka itu seperti ogah-ogahan mau belajar matematika, seperti itu. Baik Pak Mustafa, dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari pembicaraan kita ini Pak? Sebetulnya saya ingin perubahan ke arah yang lebih baik Pak untuk anak didik saya. Saya berharap ya minimal sikap mereka, perilaku mereka bisa menyenangi matematika Pak. Seperti itu. Kemudian penguasaan materi saya harapkan lebih baik Pak. Seperti itu. Dari ya minimal dari pembelajaran sebelumnya itu anak-anak lebih menguasai. Baik Pak, intinya Pak Mustafa menginginkan adanya perubahan Pak ya? Iya Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak, perubahan-perubahan yang ingin Bapak capai tadi terhadap kelas ini itu seperti apa Pak? Ya paling tidak harapan saya sikap Pak terutama, dan bisa menyenangi matematika Pak. Kemudian penguasaan materi itu lebih penting juga Pak. Terus bisa menyenangi matematika dan bisa memperoleh nilai minimal di atas KKM, seperti itu. Baik Pak Mustafa, kalau boleh saya membandingkan dengan kelas lainnya Pak Mustafa.
dari angka 1 sampai 10 Pak Musapa kira-kira berada di angka berapa ini Pak Musapa Kalau kelasnya? untuk kelas 8A ini ada di level 4. Itu penilaian saya, Pak. Ada di level 4 Iya. Pak ya. Kemudian Pak Musapa inginnya nanti berada di level berapa kelas ini Pak Musapa? Sebetulnya saya tidak mulu-mulu, Pak, cukup di level 7. Kenapa tidak sampai ke level 10 Pak Musapa? Wah, kalau misalkan seperti itu terlalu tinggi, Pak. Masalahnya kemampuan awal anak itu ya apa ya, masih kurang untuk 8A ini. Baik Pak Musapa, Pak Musapa ingin kelas 8A ini ada nanti di skala 7 Pak Musapa ya. Oke, Pak. Menurut Bapak untuk mencapai skala 7 tadi, apa yang harus Pak Musapa lakukan terhadap kelas 8A ini Pak Musapa? Mungkin begini, Pak, saya sudah memikirkan beberapa cara supaya mereka senang dulu, supaya bisa merubah image matematika di peserta didik saya itu yang awalnya sulit bisa mudah seperti itu, dan juga tidak membosankan. Yang pertama, tujuan saya biar bisa lebih gembira terlebih dahulu. Terus setelah itu pembelajaran mungkin bisa lebih menyenangkan untuk anak-anak. Saya selipkan permainan-permainan, Pak, atau semacam ice breaking dalam pembelajaran seperti itu. Jadi harapan saya yang penting gembira dulu, happy dulu, baru belajar matematika. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak bisa masuk, bisa menguasai materi, Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi Pak Musapa akan menyelipkan kegiatan-kegiatan ice breaking Pak ya. Oke, Pak. Kemudian Pak Musapa juga akan berusaha merubah mindset mereka dengan membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Pak. Selain dua cara itu tadi Pak Musapa, mungkin ada cara lain Pak? Mungkin saya berusaha seperti ini, Pak. Memenuhi kebutuhan belajar anak didik saya. Mungkin kita lihat dulu kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian profil belajarnya, minat belajarnya, dan yang saya harapkan nanti supaya mereka itu bisa lebih mudah dalam belajar matematika. Jadi rencana saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, di kelas ini. Seperti itu. Itu Pak ya. Jadi Pak Musapa akan menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Iya, Pak. Selanjutnya Pak Musapa, menurut Bapak terkait dengan rencana-rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, siapa yang dapat membantu Bapak dalam merealisasikan Pak rencana Bapak itu tadi? Yang pasti, Pak, saya itu kebutuhan sarana prasarana saya akan berkoordinasi dengan urusan Sarpas di sekolah saya, karena saya membutuhkan alat-alat yang sekiranya bisa menunjang kegiatan pembelajaran saya seperti sound system, video, LCD. Kebetulan di kelas yang saya tempati itu LCD-nya kurang baik, Pak, jadi bisa mengganggu pembelajaran. Kemudian perlu wifi juga. Mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah di samping dengan urusan Sarpras, Pak, seperti itu. Berarti nanti Bapak juga akan berhubungan dengan Bapak kepala sekolah Pak ya? Iya, Pak. Supaya bisa menunjang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Iya, gitu, Pak benar ya? sekali, Pak. Kira-kira kapan Pak Ya. Musapa akan melakukan rencana yang tadi kan ada beberapa rencana yang sudah disusun. Oke. Ya, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk pertama kali? Yang paling cepat dan paling mudah untuk anak-anak pertama yaitu ice breaking, Pak. Kapan Pak Musapa akan lakukan? Secepatnya, Pak. Lebih cepat lebih baik, Pak. Seperti Gitu, Pak, itu. ya. Ya. Secepatnya Bapak akan melakukan pembelajaran yang ada di kelas supaya ada perubahan yang cepat juga gitu maksudnya Pak ya. Betul sekali. Kalau boleh saya ingin menanyakan lagi Pak Musapa, Iya. komitmen apa yang ingin Bapak capai supaya bisa merealisasikan rencana ini Pak? Menurut pendapat saya, Pak, saya akan menyiapkan ice breaking, ya, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran untuk menunjang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya katakan tadi itu, Pak, biar lebih terlaksana, lebih siap, terus siswa juga lebih antusias dalam belajarnya seperti itu. Sudah bagus itu Pak Musapa ya. Menurut saya komitmen
yang sudah Pak Musyafa lakukan itu akan segera Bapak laksanakan secara cepat juga Pak ya. Oke. Secara cepat komitmennya akan dilaksanakan ya. Kemudian menurut pendapat dari Pak Musyafa sendiri, dari hasil percakapan kita kali ini, apa yang sudah kita dapatkan? Yang pasti ada gambaran Pak. Gambaran saya bisa untuk lebih baik lagi di kelas 8A. Saya dengan melakukan nest breaking atau permainan, kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga minat belajar, gaya belajar anak itu lebih nampak seperti itu. Ya, berarti alhamdulillah Pak Musyafa kita sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang Bapak rasakan dan Bapak sudah berhasil menemukan sendiri solusi-solusi yang Bapak alami dari masalah yang Bapak alami ya. Menurut saya mungkin cukup sampai di sini kegiatan bincang-bincang kita ini. Kebetulan saya nanti juga ada kegiatan yang lain. Ke depan kita bisa bercakap-cakap lagi untuk melakukan observasi terhadap kegiatan yang sudah Pak Musyafa lakukan. Baik Pak, baik. Saya nanti akan menghubungi Bapak kembali. Oke, siap Pak, siap. Baik Pak Musyafa. Kalau begitu saya akhiri Pak Musyafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Edin? Alhamdulillah baik bagus. Terima kasih. Jadi Pak Herdin sudah selesai melaksanakan proses kucing Pak Herdin? Ya, sudah bagus. Alhamdulillah kegiatan kucing yang saya laksanakan bisa berjalan dengan lancar bagus. Alhamdulillah apabila berlangsung dengan lancar. Baik, karena Pak Herdin sudah melaksanakan proses kucing, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yang merupakan pembicaraan pasca observasi, yaitu pertanyaan yang terkait dengan kompetensi kucing yang telah Bapak laksanakan dalam proses kucing, di mana Pak Herdin bertindak sebagai coach. Dalam kegiatan kucing yang saya laksanakan, di mana saya bertindak sebagai coach, saya sudah merasa melaksanakan kegiatan kucing tersebut berdasarkan alur data, di mana sudah bisa menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya merancang aksi-aksi yang akan dilaksanakan, serta sampai pada kegiatan tanggung jawab. Oke, baiklah Pak Herdin. Kalau boleh Pak Herdin, saya ingin menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya tentang proses kucing yang Pak Herdin lakukan. Silakan Bagus. Oke, baiklah Pak Herdin. Dari hasil pengamatan, proses kucing yang Bapak laksanakan telah berjalan dengan lancar, di mana pelaksanaan itu sudah juga berjalan sesuai dengan alur tirta, ya, sudah berjalan sesuai alurnya. Kemudian juga sudah berusaha Pak Herdin coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, ya, kemudian direspon baik oleh kuci, sehingga apa yang menjadi pertanyaan Pak Herdin sebagai kuci untuk menggali informasi dari kuci itu sudah berjalan dengan lancar Pak Herdin. Alhamdulillah. Menurut pengamatan saya Pak Herdin, ya, itu sudah bagus, sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya. Ya, seperti itu Pak Herdin, ya. Sekarang setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut Pak Herdin?
Menurut saya sangat senang sekali Pak Gus, karena sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, saya sudah bisa mengikuti coaching secara alur cipta. Kemudian saya merasa masih ada beberapa kekurangan Pak Gus, yang nantinya kekurangan itu bisa saya tutupi ketika saya mau terus berlatih dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya, Mas. Ya, baiklah Pak Herdin. Setelah melakukan proses coaching, adakah rencana tindak lanjut yang akan Pak Herdin lakukan untuk selanjutnya? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagus rencana tindak lanjut saya supaya saya itu lebih bisa melaksanakan alur cipta, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Rencana saya ke depan saya akan lebih banyak berlatih lagi untuk kegiatan coaching ini bersama rekan sejawat saya, Pak. Oke, baiklah, luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang akan Pak Herdin lakukan. Pak Herdin akan melakukan latihan bersama teman sejawat, di mana nantinya itu akan bisa membantu permasalahan dari teman sejawat yang nantinya Pak Herdin sebagai latihan untuk proses coaching untuk selanjutnya. Baiklah Pak Herdin, sebelum kita akhiri proses jalan pasca observasi ini, adakah hal-hal yang ingin Pak Herdin sampaikan sebelum berakhirnya proses ini, Pak Herdin? Saya rasa sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini, Pak Herdin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.